menjadi masalah yang bertahun-tahun ditangani oleh manusia dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Di sekolah kita ada berbagai jenis sampah yang tertimbun di sekitar kita. Nah, mari kita lihat beberapa jenis sampah yang ada di sekolah kita seperti berikut ini. Salah satu jenis sampah yang ada di sekolah kita tepat berada di samping saya. Coba lihat, sampah ini adalah produksi sekolah kita. Setiap warga sekolah setiap hari membuang sampah di sini. Ini adalah salah satu bentuk pembuangan sampah yang ada di sekolah kita. Tempat sampah yang kedua berada di belakang kelas 7. Seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu pembuangan sampah sementara yang dikerjakan oleh siswa. Sebenarnya, warna-warni dari pembuangan sampah ini menunjukkan pemilahan sampah. Akan tetapi, warga sekolah tidak bisa membedakan mana sampah yang bisa dipilah dan mana sampah yang tidak bisa dipilah. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa jenis pembuangan sampah yang ada di sekolah kita. Silahkan lihat gambar berikut ini. Sebenarnya, sampah itu apa sih? Dan bagaimana caranya menangani sampah yang ada di sekolah kita? Serta bagaimana caranya memilah sampah yang baik dan benar? Berikut ini, Pak Guru akan tampilkan video tentang sampah. Silakan menikmati. Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008.
Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham bagaimana sampah itu dan bagaimana cara pemilahannya? Nah, melalui proyek P5, kalian akan diminta membuat sebuah poster yang berisi himbauan bagaimana caranya mengurangi sampah di sekolah kita. Nah, sekarang Pak Guru tunggu tindakanmu untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sampah di sekolah kita akan berkurang pada tahun-tahun berikutnya.